Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, wanita surgawi. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk program ini. Kembali kami boleh hadir dalam program Wanita Surgawi. Kiranya Bapa memberkati kami dalam program ini. Kebenaran-Mu kembali mengingatkan dan mengajar setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wanita surgawi yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu kalimat yang diucapkan oleh Asaf. Di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama, Asaf mengungkapkan satu kalimat yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Mari kita baca ayat ini. Mazmur pasal 73 ayat yang pertama. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebelum kita membahas kalimat Asaf ini, saya rindu mengajak kita semua untuk mengenal keterangan sedikit tentang Asaf. Tidak banyak hal yang memang ditulis tentang Asaf, tetapi setidaknya ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan tentang siapa itu Asaf. Asaf ini adalah keturunan Gersom, putra dari Lewi, suku yang memang diminta oleh Allah untuk menjadi pelayan di Bait Allah. Asaf ditunjuk oleh kepala orang Lewi sebagai penyanyi utama dengan memakai ceracap, dan di dalam 1 Tawarik 15 ayat 17 dan 19 nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat ketika tabut dibawa kembali ke Yerusalem, Asaflah yang diminta untuk menjadi penyanyi utama yang memakai ceracap. Daud mengangkatnya sebagai kepala paduan suara dalam kebaktian. Bani Asaf atau Asaf dan keturunannya tetap menjadi keluarga pemusik yang senior hingga orang Yahudi kembali ke negerinya. Terutama sebagai penyanyi dan pemain ceracap. Asaf sendiri juga terkenal sebagai orang yang dikaruniai dan diakui sebagai penulis mazmur-mazmur yang digunakan ketika Raja Hizkia memulihkan ibadah di Bait Allah. Ada di 2 Tawarik 29 ayat 30 dan juga beberapa kitab mazmur yang Bapak Ibu Saudara bisa baca. Jadi Bapak Ibu Saudara, Asaf ini adalah pelayan Tuhan. Dari keterangannya kita bisa tahu dia adalah pribadi yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan yang luar biasa menurut saya. Ada di Bait Allah sebagai penyanyi utama. Dia orang yang mengerti, tahu tentang Allah dan pelayanannya. Tetapi menarik dalam Mazmur pasal 73 ini, di kalimat pertama Mazmur ini, Asaf mengungkapkan sesuatu tentang Allah yang sangat penting. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Di sini ada kalimat yang penting. Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan bersih hatinya. Dari kalimat ini kita diajak untuk melihat dan memahami tentang kebaikan Allah dari satu sudut pandang. Kebaikan Allah itu hanya bisa dilihat atau dapat dilihat, dapat dirasakan
dengan ketulusan dan kebersihan di dalam hati. Dengan kata lain, hati yang bersih, hati yang tulus adalah hati yang mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah di dalam segala hal. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat menarik karena memang seringkali kita itu sulit untuk melihat ada kebaikan Tuhan di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Kalau keadaannya baik-baik saja, semua lancar, situasinya baik, kita senang, bahagia, apa yang kita doakan dijawab, pekerjaan kita baik, ada karir yang naik, keluarga kita baik, sehat, dan semua keadaan baik-baik saja. Mudah bagi kita untuk mengatakan Allah itu baik. Mudah bagi kita untuk bersyukur. Tetapi sebaliknya ketika keadaannya susah, jalannya buntu, kita ada dalam masa-masa sukar, usaha kita macet, kita kena rugi, kena tipu, keadaan ekonomi tidak baik, banyak rencana kita yang gagal, kita terkena sakit penyakit dan cukup berat. Kita sulit sekali melihat ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan itulah yang menjadi pergumulan Asaf. Dia berkata bahwa kebaikan Tuhan itu hanya dapat dilihat, dapat dirasakan dengan ketulusan dan kebersihan hati. Karena Asaf sendiri juga sedang mengalami sebuah pergumulan, di mana dia sulit melihat kebaikan Allah di dalam situasinya. Mari kita perhatikan apa yang ditulis oleh Asaf di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ternyata Asaf sedang ada dalam satu posisi dia cemburu melihat kemujuran orang-orang fasik. Dan memang seringkali konsep ini dialami oleh banyak orang. Kita berpikir bahwa wah, orang fasik itu harusnya dihukum. Orang yang tidak takut Tuhan itu harusnya kena tulah. Harusnya hidupnya susah. Tetapi dalam kenyataannya justru mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca terus mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Kita akan menemukan bahwa keadaan orang fasik ini luar biasa. Orang-orang fasik ini justru hidupnya sehat, tidak mengalami sakit. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Bahkan mereka bisa menyombongkan diri, menceritakan tentang kefasikan mereka seolah-olah Tuhan tidak tahu. Hidup mereka di dalam ketidakbenaran, ada pemerasan, bahkan mereka berani melawan Tuhan. Nanti kalau kita baca ayat-ayat itu, ada ungkapan yang berkata, adakah pengetahuan di hadapan Allah ketika mereka menceritakan semua perbuatan-perbuatan fasik hidup mereka. Dan di dalam ayat yang ke-12 Asaf berkata, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Mereka menambah harta benda dan hidup dalam kesenangan. Kondisinya berbeda sekali dengan Asaf. Di dalam ayat yang ke-13 dan sampai ayat yang ke-16. Keadaannya justru terbalik. Asaf berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia tidak bisa mengerti dan memahami situasi ini. Sulit bagi Asaf. Karena dia melihat orang fasik kok mujur, diberkati. Sementara dia yang mempertahankan hidup bersih, tangannya bersih. Tapi seperti kena tulah.
Wanita surgawi yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang sedang dialami oleh Asaf atau pergumulan Asaf ini mungkin juga menjadi pergumulan yang bisa saja melanda kita atau sedang kita alami. Kita mendapati satu situasi, satu realitas di mana kita melihat ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Kita menemukan ada orang-orang yang hidupnya tidak benar, tapi justru mereka berhasil, mereka kaya, mereka sukses. Padahal hidup mereka suka melakukan yang jahat. Mereka hidup dalam ketidakbenaran. Lalu kita melihat ke dalam diri kita dan kita bertanya, kenapa ya kok saya jadi begini? Sementara kalau kita bandingkan dengan hidup kita ini, saya rajin loh ibadah. Saya ikut melayani. Saya hidup baik-baik saja. Saya berusaha melakukan kebenaran. Kok terbalik ya, hidup saya jadi susah. Saya menderita. Saya banyak pergumulan. Dan karena hal itu semua kita menjadi lemah dan kecewa kepada Tuhan. Mari kita melihat dan mempelajari apa yang kemudian dikatakan atau dialami Asaf dalam pergumulan ini. Kita lanjut membacanya. Tadi kita berhenti di ayat yang ke-16. Kita lanjut ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangunnya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Kalimat dalam ayat 17 ini menjadi sesuatu yang penting karena mau menunjukkan adanya sebuah peralihan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kata sampai aku masuk ini bicara soal sebuah proses. Asaf menjalani pergumulan ini bersama dengan Tuhan sampai dia menemukan ada sesuatu yang berbeda. Yaitu dia diperlihatkan oleh Allah di dalam tempat kudusnya Allah bahwa orang-orang fasik tadi justru ditaruh Allah di tempat-tempat licin. Mereka jatuh, hancur, mereka binasa dalam sekejap, mereka sedang menanti hukuman dan mereka dipandang hina oleh Tuhan. Dalam hal ini wanita surgawi kita diajak untuk melihat dan mempelajari bahwa Asaf kemudian menemukan ada perbedaan yang jelas antara apa yang dia lihat secara kasat mata dalam realita hidup dan apa yang terjadi di hadapan Tuhan mengenai orang-orang fasik. Ternyata Allah tidak tinggal diam terhadap kefasikan. Allah itu adalah Allah yang adil. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Asaf, bahwa Asaf itu melihat sesuatu yang berbeda. Firman Tuhan lewat Asaf ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tidak tinggal diam terhadap ketidakbenaran. Kita tidak perlu cemburu terhadap kemujuran orang fasik karena mereka pasti akan menerima ganjaran dari Tuhan. Itu sebabnya Asaf berkata nyaris aku tergelincir karena dia tercemburu kepada kemujuran orang fasik. Di dalam ayat yang selanjutnya ya ayat 21 sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ada sesuatu yang berbeda ketika ia ada dalam ruang kudus Allah, ketika ia tetap dalam persekutuannya dengan Allah, ketika dia tetap setia ikut Tuhan. Asaf melihat dan menemukan bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang memegang tangan kanannya, menuntun dia dan mengangkat dia ke dalam kemuliaannya. Jadi sekali lagi memang
ada sesuatu yang berbeda. Dalam kenyataannya Asaf melihat bahwa orang fasik itu mujur, tetapi di hadapan Tuhan justru mereka binasa. Asaf dalam realitanya kelihatannya tidak mujur, mengalami ketidakmujuran. Tetapi di hadapan Tuhan Asaf sedang diangkat naik. Itu sebabnya sekali lagi, pergumulan yang kita alami ini bukan pergumulan yang sia-sia atau tanpa pengharapan. Di dalam persekutuan dengan Allah, Asaf justru melihat Allah memegang tangan kanannya dan membawa Asaf dalam kemuliaannya Allah. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah pergumulan, kita mengalami banyak pergumulan baik dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, sakit penyakit atau apapun yang kita alami, jangan kita menyerah dan putus asa, jangan kita lemah iman, karena dalam pergumulan itu kita tidak seorang diri. Dan di balik itu Allah sedang menuntun kita dan membawa kita untuk masuk dalam rencananya yang lebih besar. Mengangkat kehidupan kita, ada berkat kekal, ada berkat rohani, di mana Allah membentuk setiap kita. Jadi siapa bilang hidup kudus, hidup suci tidak ada gunanya. Ketika kita mempertahankan kehidupan yang benar dan bersih, Allah pasti bertindak. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara akan menemukan Asaf itu berkata ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Di dalam ruang kudus Allah tadi, di dalam persekutuannya dengan Allah, Asaf kemudian menyadari bahwa Allah itu kemudian menjadi satu-satunya yang dia perlukan dan bukan yang lain. Kalau tadi di dalam pergumulannya dia cemburu karena orang fasik mujur, hidup senang, banyak harta. Namun di sini ia kemudian sadar dan menyadari bahwa semua yang tadi dia cemburui itu dari orang-orang fasik itu bukanlah segalanya. Harta, kesenangan hidup bukan segalanya. Tetapi Allah yang adalah segalanya. Itulah sebabnya di bagian ini dia mengakui bahwa yang dia inginkan hanya Allah saja. Tidak ada yang lain. Sebab semuanya akan lenyap namun Allah akan tetap selama-lamanya. Dia berkata, selain engkau tidak ada yang lain yang dia ingini. Dia menjadikan Allah harta yang sesungguhnya bagi dia. Dia tadi cemburu kepada harta orang-orang fasik. Sampai kepada satu titik dia kemudian menyadari bahwa harta yang sesungguhnya itu bukan yang dia cemburui. Tetapi Allah itu sendiri. Kita diajar untuk tidak cemburu dengan kesenangan dunia yang sementara. Sebab dalam hidup ini yang paling kita perlukan adalah Allah. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber berkat kita. Dialah Allah yang memelihara hidup kita dengan caranya. Itu sebabnya kita diajak untuk menjadikan dia segalanya. Harta kita yang paling berharga. Yang paling kita butuhkan adalah Allah. Karena ketika kita memiliki Allah, kita memiliki segala-galanya. Kesadaran akan hal ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Tentu ini tidak mudah, tetapi dalam perjalanannya Asaf itu kemudian sampai menemukan bahwa apa yang dia cemburui bukanlah sesuatu yang sangat berharga, bukan yang paling berharga. Yang paling berharga itu adalah Allah. Harta dunia ini dan segala kesenangannya bersifat fana dan sementara. Yang bersifat kekal itu adalah Allah. Itu sebabnya sekali lagi semua proses-proses kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita itu membawa kita kepada level atau tingkatan yang
Allah inginkan untuk membawa kita menjadikan Dia segalanya. Di dalam hal ini Asaf bisa menyadari, mengalami satu perubahan paradigma untuk melihat Allah menjadi sesuatu yang paling utama dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, wanita surgawi yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar nilai Allah bagi kita? Seberapa besar kerinduan kita dan kesadaran kita untuk menjadikan Dia yang paling berharga? Hari ini akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari nilai yang kita berikan kepada Allah. Kalau Allah itu segalanya, kita pasti rindu bersekutu dengan Dia. Kalau Allah itu segalanya, kita pasti cari Dia. Kalau Allah itu jadi sumber hidup kita, kita pasti menggantungkan hidup sama Dia. Maka pertanyaannya, seberapa pentingnya Allah bagi kita? Dan itu terlihat bagaimana kita memperlakukan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah dalam proses dan dinamika kehidupan, Tuhan membawa kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan menuntun kita untuk naik pada level-level rohani yang Allah mau. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang selanjutnya. Dari satu berkat rohani ke berkat rohani selanjutnya. Di mana hidup kita digarap, dibentuk, dan menjadikan Dia segalanya. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 27 dan ke-28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Dari semua hal yang dia alami, dia kemudian menyadari bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang dekat dan melekat hanya kepada Allah. Di dalam ruang kudus Allah tadi, di dalam persekutuannya dengan Allah, Asaf itu melihat bahwa hidup orang fasik itu adalah hidup yang jauh dari Allah. Hidup yang jauh dari Allah adalah hidup yang berujung pada kebinasaan. Itu sebabnya Asaf berkata dia mau tetap dekat dengan Allah. Karena Allah lah yang menjadi tempat perlindungan dia. Allah lah yang menjadi kehidupan yang sejati. Persekutuan dengan Allah menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan dan iman kita. Bahwa kekristenan itu mengajarkan tentang hubungan dan relasi. Relasi yang dekat, yang intim antara Allah dan manusia. Pencipta dengan ciptaan. Dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Allah pun merekonsiliasi. Kematian Kristus merekonsiliasi hubungan Allah dengan manusia yang sudah rusak akibat dosa. Itu sebabnya wanita surgawi, kenapa kita senantiasa selalu diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membangun hubungan dengan Allah setiap hari. Datang dalam persekutuan dengan Allah. Karena memang dalam persekutuan dengan Allah inilah kehidupan itu ada. Di dalam relasi inilah kehidupan yang sejati ditampilkan. Itu sebabnya mari kita senantiasa, sekalipun ada dalam pergumulan, sekalipun ada banyak tantangan yang kita hadapi, kita belajar dari kisah Asaf ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Menjadikan Dia harta kita yang sesungguhnya. Dan kita menyadari bahwa Allah itu adil dalam tindakannya. Dia tidak membiarkan kesewenang-wenangan, ketidakadilan terjadi. Dia akan menunjukkan pada waktunya bahwa kebenaran itu pasti benar. Itu sebabnya melalui pelajaran kita atau perenungan kita tentang Asaf, bahwa untuk bisa melihat kebaikan Allah dalam segala hal, hati kita harus bersih, hati kita harus tulus dalam penggarapan dan pembentukan Tuhan.
tetap semangat menjalani segala proses Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Roh Kudus pasti menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah dalam setiap pergumulan yang Kau izinkan terjadi, membentuk kami menjadi lebih baik. Agar hati kami bersih, kami semakin tulus, dan kami mampu melihat bahwa Engkau ada dalam segala situasi, membentuk setiap kami menjadi lebih baik. Roh Kudus tolong kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.